Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirsawan yang budiman, yang insyaallah mendapatkan keberkahan Allah, mari kita meluruskan langkah kita, mengokohkan tegakan kita, dan memantapkan tekad kita untuk tetap berada di dalam fitrah menuju keridhaan ilahi. Mudah-mudahan Anda sabar dan istiqomah bersama saya di atas jalan itu. Insya Allah itu menjadi on the right way, jalan yang benar, jalan yang elok, yang diberkahi oleh Allah. Saya pada kesempatan ini ingin mengajak pirsawan yang budiman kembali untuk mengkritisin fenomena masyarakat yang kadang-kadang memberikan sebuah reaksi yang untuk saya tidak tepat. Contoh-contoh yang belakangan ini banyak menarik perhatian publik. Kembali ada masyarakat yang menista tentang keislaman, baik itu kepada ilahinya maupun itu kepada nabinya. Bahkan belakangan kepada kitabullah Al-Quranul Karim, sampai ada yang mengusulkan ke Departemen Agama agar supaya beberapa ayat Quran itu dihapus. Emangnya Al-Quran ini milik Departemen Agama? Nah, di sini saja Anda sudah bisa melihat orang ini sakit. Jadi logikanya juga tidak betul. Yang kedua, katanya ada perempuan ngijek-ngijek Quran dan sebagainya. Ini orang frustrasi. Yang lalu kasus Salman Rushdie mengatakan bahwa Al-Quran itu, kata Salman Rushdie bukan kata saya, adalah ayat-ayat setan yang kemudian dihukum mati, fatwa daripada Ayatullah Khomeini. Ayatullah Khomeini-nya sudah meninggal, tidak tahu Salman Rushdie-nya itu hidup, wallahu alam. Nah, itu ada yang mencoba membuat pelecehan terhadap Nabi dengan membuat karikatur dan sebagainya. Saya beritahu kepada Anda semua, ini orang-orang sakit. Kalau Anda terlalu overdosis merespon orang-orang sakit ini, maka Anda ikut sakit. Coba gunakan logika Anda ini tadi. Tidak perlu emosional, karena sampai dengan kiamat orang-orang yang begitu selalu akan bermunculan. Sejak zaman Nabi pun Nabi diperangin seperti itu, ya. Itu sudah suatu fitrah kenabian seperti itu untuk bisa membedakan mana yang menolak dan mungkar dan mana yang menerima, mengimanin dan mengamalkan. Saya mengajak Anda supaya tidak menjadi orang sakit, yaitu orang sehat. Dengan demikian menjadi orang sehat, maka kita bisa mempelajari, mengamalkan, dan kita mendistribusikan pengetahuan itu kepada mereka supaya penyakitnya itu sembuh. Mudah-mudahan ini berdasarkan ajakan ilahi. Anda bisa baca, nanti pelajari ya,
Jadi baca Quran itu bukan hataman, akan tetapi ayat per ayat, kemudian pelajari, direnungkan, diresapin. Anda pelajari dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 28. Bunyinya begini. Dan bersabarlah engkau bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keriduannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari orang yang selalu mengingat Tuhannya itu tadi. Dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya, dan mereka sudah melampaui batas. Ini ayatnya. Sabar aja terhadap begitu, jangan diikutin kendangan mereka. Mereka nabuh kendang, Anda menari. Ngapain? Jadi sama gilanya yang menabuh kendang dengan yang menari. Ini tidak boleh. Jangan kita terpukau oleh tipu daya mereka. Itu mereka akan hancur sendiri kok. Itu sudah merupakan sunatullah. Orang yang kalau sudah rusak, itu hanya tinggal waktunya saja menunggu kerusakannya. Maka saya mengajak Anda, mari bersama-sama saya untuk mengikuti ajakan Tuhan itu tadi, yaitu bersifat produktif. Yakni mengharapkan keridhaan Allah. Jangan mengikuti mulut-mulut mereka. Karena mereka, katanya Allah, mereka hendak memadamkan cahaya Allah. Cahaya Allah ini Al-Quran, cahaya Allah itu risalah kenabian, cahaya Allah itu pengetahuan, cahaya Allah itu kebenaran. Dengan mulut ucapan mereka, itu kan sudah kelihatan Anda. Mereka ingin memadamkan. Akan tetapi Allah menolaknya. Malah Allah berkehendak untuk menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang yang sakit itu tidak menyukainya. Dan saya mengajak kepada Anda tidak terlibat dengan orang yang ingin memadamkan itu, tapi kita ingin menghidupkan, ingin memancarkan cahayanya ini sesuai dengan ajakan ilahi itu tadi. Oleh karena itu, ajakan ini kita sambut. Pada saat Anda menyambut ajakan itu, Anda telah mengamalkan firman Allah. Bukan hanya dibaca, diamalkan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah. Menolong Allah itu menolong ketetapan firman-Nya, hukum-hukumnya. Bukan Allahnya ditolong. Allahnya nggak memerlukan pertolongan kita. Tapi menolong Allah itu menolong kebenaran yang dikemukakan oleh Allah di atas muka bumi ini. Niscaya Dia akan menolongmu. Dan Allah akan mengukuhkan kedudukanmu. Ayat ini saya adopsi, ayat ini saya ambil, saya amalkan. Jadi kalau Anda melihat tauziah-tauziah saya selama ini, dan saya di rumah ini karunia Allah saya isi dengan kajian-kajian sudah sejak
2001 membina manusia di ruangan ini, dan sekarang di ruangan yang lebih luas lagi melalui YouTube, yaitu alam raya ini, sampai ke berbagai negeri, sudah menembus. Itu dalam rangka saya ingin menghidupkan supaya firman ini tidak mati, dan saya tidak ingin dimatikan dengan membuat suatu reaksi. Energi saya akan habis menghadapi orang-orang gila itu. Saya masih dikasih akal sehat, hati nurani yang insya Allah sedikit demi sedikit saya meminta dibersihkan. Fisik yang masih prima, teman yang demikian banyak, bahkan sekarang Anda yang sabar mengikuti saya. Harapan saya Anda mendekat dan Anda termasuk orang-orang yang bersama saya untuk menghidupkan firman-Nya. Jangan ragu-ragu, insya Allah. Kenapa saya merasa terpanggil untuk mengikuti ajakan ilahi ini, dan saya memanggil Anda untuk bergabung bersama saya. Mudah-mudahan hati Anda dibukakan oleh Allah untuk terpanggil. Ada beberapa alasan yang dengan itu mudah-mudahan Anda dan saya bersama-sama dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, saya diberi kesempatan. Anda pun kalau bergabung berarti Anda pun diberi kesempatan sebagai penyampai dan mendapatkan kehormatan untuk mengucapkan firman-firman-Nya, menyampaikan ilmu hikmah yang terkandung di dalamnya, dan menyampaikan, memperluas pengetahuan, dan melakukan ajakan kepada Anda semua yang sekarang lewat YouTube, teknologi YouTube, alhamdulillah sudah ada. Salah satu di antaranya, kehormatan yang diberikan kepada saya dan Anda yang bersama dengan saya adalah menyampaikan firman-Nya dan mengikutinya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan, segelintir orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah daripada kemungkaran. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Ali Imran surat ketiga 104. Saya ambil itu dengan tekad, perkenankan Tuhanku, ilahku, Robku, aku termasuk salah seorang dari golongan orang yang menyeru yang disebutkan dalam firman-Mu itu. Alhamdulillah, hampir 20 tahun lebih saya menyeru secara istiqomah. Dan kalau Anda tertarik dan ingin mendekat dengan saya, bersama-sama saya mendukung seruan ini, insya Allah Anda juga termasuk, walaupun jauh dari saya. Nanti saya sebutkan di belakang, saya akan menjadi saksi untuk Anda, sebagaimana Anda pun menjadi saksi untuk saya di yaumul akhir. Anda tidak bisa lepas, Anda akan menyaksikan nanti bahwa saya telah berusaha untuk menjadi seorang penyeru, menyampaikan kebenaran ke dalam masyarakat ini. Dan alhamdulillah sebagian daripada Anda telah meresponnya ajakan-ajakan saya, bukan untuk masuk kelompok, tapi golongan penyeru, golongan kebenaran, golongan yang ingin
menyampaikan firman-Nya supaya kita terlindungi oleh karunia-Nya. Itu yang pertama. Pada saat saya menjadi seorang penyeru, maka saya secara konsekuen pun mencoba untuk mengikuti ajakan firman yang lain, yaitu, dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan atau seruanku ini. Imbalanku hanyalah cukup Allah bagi seluruh alam raya. Pertanyaan kepada Anda, apakah saya minta upah kepada Anda? Tidak. Cukup Allah mendampingi saya sehingga saya dikasih kesehatan, saya dikasih kemampuan untuk berbicara, saya dikasih keluasan pengetahuan, saya dikasih kecukupan rezeki, saya ditambah usia, insya Allah yang berkah karena masih diperlukan untuk menyampaikan kebenaran ini. Kalau Anda pun seperti itu, insya Allah Anda termasuk golongan-golongan penyeru. Itu untuk saya. Untuk Anda yang saat ini mendengar, kalau Anda ingin bergabung dalam kelompok orang-orang yang menyeru, maka Anda pelajari surat Yasin 36 ayat 21. Ini perintah Allah, coba Anda amalkan. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini justifikasi dari firman. Jadi saya pertahankan untuk itu, supaya saya tetap mendapatkan petunjuk. Anda yang sekarang mendengarkan, kalau tidak mengikuti seruan, Anda telah menafikan, termasuk orang-orang yang gila, yang menolak, yang suruh menghapus firman itu tadi, karena Anda tidak mau menerima. Tapi insya Allah mereka yang selama ini istiqomah mengikut kajian Bima Sakti tidak termasuk orang yang gila ini. Tapi mereka yang selalu mengatakan, Prof Ika, sami'na wa atona. Aku ikutin seruan Pak Ika karena itu adalah firman dan pengetahuan. Dan insya Allah aku meminta pada kekuatan kepada Allah agar supaya aku bisa mengadopsi dan mengamalkan ajaran-ajaran yang disampaikan Pak Ika dari firman itu tadi. Kan itu. Jadi kehormatan. Yang kedua, insya Allah seruan-seruan saya ini tidak lepas daripada firman itu, karena tidak ada referensi lain yang benar, yang dijamin validitasnya, kecuali Al-Quran. Anda jangan khawatir, Al-Quran tidak akan pernah punah di atas muka bumi, karena jaminan ilahi itu sendiri. Dan ini adalah kitab, dalam ini Al-Quranul Karim, yang kami turunkan kepadamu, kepada Anda, kepada saya, lewat Nabi Muhammad, dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Ikutilah. Takwa itu taatin, amalkan, supaya kita mendapatkan rahmat dunia, insya Allah akan mendapatkan rahmat akhiratnya. Bukankah itu tujuan Anda dan saya? Saya tidak lepas insya Allah daripada firman-firman itu,
Karena saya pun akan ditanya di akhirat terhadap ajakan saya ini. Bukan ajakan kepada partai, bukan ajakan kepada Anda untuk mencari dunia, bukan ajakan Anda untuk mendapatkan popularitas, tidak, tapi ajakan kepada ketakwaan, ajakan kepada kebenaran, ajakan kepada menjadi manusia yang cerdas, ajakan kepada kesolehan, ajakan kepada kehidupan akhirat, insyaallah yang lebih baik daripada kehidupan dunia ini, yang menanti Anda dan menanti saya, mudah-mudahan. Dengan ini pun yang ketiga, insyaallah saya diberi kesempatan untuk membimbing banyak orang pada kebenaran, sehingga di antara mereka banyak yang berterima kasih kepada saya. Mudah-mudahan Anda termasuk orang yang berterima kasih atas bimbingan lewat YouTube ini tadi, atas keinginan Anda untuk menjadi baik, dan atas semangat saya untuk menyampaikan, untuk merangkul saudara-saudara saya. Siapa tahu di antara Anda ada yang belum pernah mendengar, sekarang mendengar saatnya, dan mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Bimbingannya itu kepada apa? Tidak ada lain, kepada jalan penyerahan tadi. Karena Ali Imran surat 3 ayat 85 menyebutkan, barang siapa mencari kebenaran selain Islam, dia tidak akan diterima. Pengertiannya tidak diterima, dia tidak akan sampai kepada kebenaran itu. Dan di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang rugi. Itulah kalau mencari kebenaran, Anda jangan banyak bertanya kepada banyak orang. Setiap orang, kalau Anda menjadikan rujukan, itu mempunyai pendapat sendiri-sendiri, dan Anda akan tersesatkan karena mereka tidak berpengetahuan. Tapi kalau kebenaran itu rujukannya adalah fokus pada Al-Quran, Al-Quran itu sendiri akan membimbing Anda. Itu jaminan ilahi. Saya alhamdulillah direspon oleh banyak orang melalui YouTube ini, dan saya bersyukur kepada ilahi. Dari waktu ke waktu digelontor pengetahuan untuk disampaikan kepada Anda. Yang keempat, bagi mereka yang mengikuti golongan penyeru ini tadi, dia dapat jaminan dari Allah sebagai seorang penyeru, penerus risalah kenabian, masukkan oleh Allah, penerus risalah kenabian. Kalau Anda sudah masuk kayak demikian, maka Al-Quran memberikan referensi, wahai Nabi, sungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi. Nabi itu untuk menjadi saksi. Dua, pembawa kabar gembira. Dan ketiga, pemberi peringatan. Tugas Nabi sudah selesai. Kabar gembira sudah sampai kepada kita. Peringatan sudah sampai kepada kita. Nah, tinggal saksi kenabian itu. Untuk siapa? Untuk kita. Ini yang dinamakan dalam bahasa sehari-hari itu syafaat Nabi. Bukan di akhirat diperbuatnya. Minta syafaat Nabi itu sekarang. Di akhirat itu hanya syafaatnya Allah. Tapi nanti di akhirat Nabi akan ditanya terhadap kelompok-kelompok itu, apa betul ini umatmu? Itu maksudnya saksi itu tadi. Maka akan dilihat daripada amal-amal kita sewaktu di bumi ini.
Nabi akan melihat apakah dia ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu artinya mengada-ada terhadap peribadatan yang tidak dilakukan oleh Nabi, mengatakan dilakukan oleh Nabi. Ditanya, apa betul ini ibadahnya sebagaimana yang dibawa oleh risalahmu? Nabi akan mengatakan, bukan Tuhanku. Sama dengan Isa Al-Masih, itu kan akan ditanya, wahai Isa, apa betul ini umatmu yang mengatakan bahwa engkau itu adalah anak Tuhan? Maka akan dijawab oleh Isa, bukan Tuhanku. Musa juga demikian akan ditanya. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik terhadap apa yang kita perbuat di atas muka bumi, karena itu akan menjadi keselamatan diri kita atau menjadi bantu sandungan bagi diri kita. Sekarang saatnya diperbaiki. Selain Nabi, kita akan menjadi saksi untuk diri kita sendiri. Karena apa? Karena akan nampak nanti di depan Ilahi terhadap amal-amal kita itu. Kulit kita menjadi saksi, pendengaran kita menjadi saksi, lesan kita seperti Pak Ika ini akan menjadi saksi, perbuatan kita menjadi saksi. Untuk diri kita sendiri kita tidak bisa menolak. Itulah Allah memberikan semangat kepada kita agar tetap kita berjuang di jalannya. Dan berjihadlah berjuanglah kamu di jalan Allah dengan jihad atau perjuangan yang sebenar-benarnya, bersungguh-sungguh, profesional, jangan amatiran. Dan dia telah memilih kamu, dan dia tidak menjadikan kesukaran untuk kamu dalam mengikuti risalah kenabian agama nenek moyangmu Ibrahim. Jadi berislam itu bukan untuk bersusah-susah, tapi untuk bersenang-senang. Oleh karena itu jangan mengada-ada, supaya tidak semakin sulit. Dan dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim, artinya orang yang menyerah sejak dahulu. Dan begitu pula, jadi sejak Nabi Ibrahim, mereka yang menyerah itu adalah orang-orang yang muslim. Dan dia Allah, dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap seluruh manusia. Rasul menjadi saksi bagi kita, saya akan menjadi saksi bagi Anda, Anda akan menjadi saksi bagi saya. Ayat itu seperti itu. Mudah-mudahan kesaksian-kesaksian kita nanti di depan Allah adalah kesaksian-kesaksian yang baik. Karena kita berada insya Allah di dalam jalannya. Yang berikutnya, saya mendapatkan keuntungan, dan insya Allah Anda pun mendapatkan keuntungan. Karena dengan cara inilah kita bisa bersilaturahim tanpa harus bepergian jauh-jauh, tanpa harus mengeluarkan energi. Karena lamanya perjalanan, dan kita dikasih kesempatan untuk memilih teman sebaik-baik. Wah, insya Allah melalui YouTube ini telah diikuti banyak orang. Berarti hukum silaturahim untuk saya sudah gugur, karena saya sudah melaksanakan. Dan Anda yang mengikuti saya sudah gugur, karena Anda juga sudah melaksanakan. Mudah-mudahan sekalipun silaturahim ini melalui teknologi mutakhir seperti ini, tapi dicatat oleh Allah, itu bagian daripada silaturahim kita untuk saling kenal mengenal, untuk menyampaikan wa tawassaw bil haq
wa tawassaw bisabr itu. Itulah beberapa uraian yang saya tekankan agar supaya umat Islam ini tidak mudah terjebak oleh skenario orang lain, oleh skenario orang-orang yang tidak menyukai kebenaran itu hidup di atas muka bumi ini tadi. Tapi mari fokuskan energi, pikiran kita, dana, biaya kita itu adalah untuk betul-betul mendukung harumnya firman Tuhan ini tercium oleh seluruh umat manusia. Indahnya kata-kata yang ada di dalamnya, harapan terhadap siapapun yang mengikutinya untuk mendapatkan pertolongannya. Dengan demikian, Anda tidak akan kehilangan waktu atau buang-buang umur dengan membuat sebuah reaksi bodoh terhadap orang-orang yang gila itu, sehingga kita akan terbawa di dalam arus kegilaan. Mudah-mudahan sekelumit tausiah saya ini menjadi motivasi Anda untuk tidak menjadi orang yang emosional, akan tetapi orang yang rasional, orang yang mawas diri, orang yang bijak. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.